Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok Palembang 5 yang beranggotakan Imam Lazio Rianda dan saya sendiri, Muhammad Yoga Pratama, dengan mentor kami yaitu Mbak Desti Liliani SPD, di mana judul artikel kami yaitu Tinjauan Historis Terhadap Bangunan Water Toren Peninggalan Belanda di Palembang tahun 1928 sampai 1963, di mana tujuan artikel kami yaitu mozaik humaniora di Universitas Airlangga dengan Sinta 2, yang mana artikel ini atau jurnal ini terbit setiap bulan Juni dan bulan Desember. Nah, paparan kami ini yaitu untuk pertemuan PPSL pertemuan ke-6. Untuk regulasi template ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Lajalanda. Oke, sebelum saya menjelaskan regulasi template, saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi begini regulasi template dari jurnal Mozaik Humaniora ini, yang mana diawali dengan penulisan judul. Judul yang ditulis dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lanjut dengan nama penulis, abstrak, kata kunci. Nah, abstrak ini terdiri dari dua bahasa, abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Begitu juga bahasa Inggris, begitu juga dengan kata kuncinya. Dalam bahasa Inggris disebut keyword. Nah, setelah abstrak, masuk ke bagian pendahuluan. Nah, setelah bagian pendahuluan, bagian metode. Nah, baru setelah itu hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, untuk regulasi pengetikannya, huruf yang digunakan atau font style-nya itu ada Times New Roman dengan ukuran huruf atau font size 12 dan spasi 1. Nah, jadi setelah menjelaskan regulasi template-nya, kami akan menjelaskan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, jadi penelitian yang pertama kami menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat dan kawan-kawan yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah Dinilai dari Historis dan Estetika Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Lanjut, penelitian terdahulu yang kedua dari Lalu Mulyadi dan Gagus Sukiwiono melalui penelitian yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang sebagai Pusaka Kota Urban Heritage, Pendekatan Persepsi Masyarakat. Dan penelitian yang terakhir ada penelitian dari Haditya W. Petrianto yang berjudul Tinjauan Historis Mengenai Arsitektur Tembok Batavia. Nah, kami menggunakan 3 penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai hasil revisi dari mentor dan asisten dosen yang akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Terima kasih Imam. Di sini saya akan menjelaskan revisi yang kami terima dari mentor dan asdos. Untuk yang pertama yaitu revisi dari mentor, di mana pada hari Senin kemarin, tanggal 13 September 2021, kami melakukan bimbingan mengenai progres atau perkembangan dari artikel kami. Setelah kami melakukan paparan dari artikel yang telah kami buat, kami tidak mendapatkan revisi atau masukan mengenai artikel kami. Menurut Mbak Desti, artikel kami sudah cukup baik sejauh hari Senin kemarin, sehingga tidak ada masukan yang berarti. Kemudian kemarin kami mendapatkan revisi atau masukan dari asisten dosen, yaitu dari Mbak Rani. Ada beberapa masukan atau revisi. Di antaranya, kami diperingatkan untuk memperhatikan lagi beberapa kesalahan pengetikan. Kemudian, pada bagian penelitian terdahulu, kami melakukan kesalahan di mana kami menggabungkan antara penelitian terdahulu dengan tujuan
atau rumusan masalah dari artikel kami ini. Sehingga masukan dari Mbak Rani, kami harus memisahkan atau membuat paragraf baru pada penelitian terdahulu yang dipisahkan dari rumusan masalah. Kemudian pada paragraf selanjutnya masukannya yaitu tambahkan penelitian terdahulunya, satu lagi akan lebih bagus. Salah, Mam. Lanjut baik, Mam. Betul? Kemudian itu saja satu, dua, tiga. Nah, itu saja masukan atau revisi dari Mbak Rani. Kemudian kami sudah diberikan instruksi untuk melanjutkan pada pembahasan. Mungkin itu saja untuk perbaikan yang telah kami lakukan akan dijelaskan oleh Imam Laziranda. Terima kasih Saudara Yoga. Jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Yoga tadi, bahwasanya kami tidak direvisi oleh mentor, tapi kami mendapatkan revisi dari asisten dosen atau Mbak Rani. Nah, ini adalah update terbaru dari artikel kami. Yang pertama, kami mendapatkan revisi di bagian penulisan. Nah, sebelumnya itu kami melakukan kesalahan dengan tidak merhatikan etika penulisan yang benar, yang mana kata terakhir setelah titik kami tulis dengan menggunakan huruf kecil, yang mana seharusnya tulisan itu dituliskan dengan menggunakan huruf besar. Jadi setelah kami perbaiki, nah di bagian tulisan salah satu ini, dan telah kami perbaiki. Selanjutnya adalah revisi dari Mbak Rani adalah untuk memisahkan antara rumusan masalah dengan penelitian terdahulu. Nah, ini telah kami lakukan di bagian ini. Nah, bisa kita lihat bahwasanya penelitian terdahulu terpisah paragrafnya dengan rumusan masalah. Jadi setelah itu Mbak Rani menyarankan apabila kami menambahkan satu lagi penelitian terdahulu, itu akan malah lebih bagus. Nah, ini masih dalam proses ya. Soalnya kami belum menemukan artikel yang cocok lagi untuk kami jadikan sebagai penelitian terdahulu yang keempat. Untuk kedepannya akan kami tambahkan, dan apabila kami tidak menemukan, kami akan tetap menggunakan 3 penelitian terdahulu. Baru lanjut setelah itu Mbak Rani memerintahkan kami untuk melanjutkan di bagian hasil dan pembahasan. Nah, jadi telah kami update progres di bagian hasil dan pembahasan. Terus pertama ada pembangunan kota Palembang pada masa Gemeente Palembang. Nah, bagian ini sudah kami susun ya. Nah, itu update terbarunya. Nah, itu ada logo Gemeente Palembang yang kami ambil dari Universitas Leiden .nl. Nah, dan juga dalam sub yang kedua, pembangunan wartatoran juga telah berjalan progresnya. Untuk bagian subbab yang ketiga, kami belum memulainya. Kami masih mencari sumber-sumber untuk memulai menulis bagian subbab ini. Selanjutnya ada daftar pustaka. Itu daftar pustaka atau daftar sumber yang telah kami gunakan sementara ini. Mungkin itu saja update dari artikel PPSL kami. Nah, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.